istiqomah selalu menjalankan agama. Karena Allah SWT berpesan, innal ladzina qalu rabbunallah. Ingat, sekarang kita bisa mengucapkan, menghidupkan agama, bisa mengamalkan agama, tapi bukan sampai hari ini, bukan sampai besok, tapi sampai tsumastaqamu, sampai akhir perjalanan kita hidup di dunia ini, tetesan darah terakhir kita akhiri dengan Rabbunallah, dengan perjuangan agama. Yang dikhawatirkan sekali oleh orang-orang soleh, ulama-ulama kita, oleh semua manusia yang hidup di dunia ini ketika dia sakaratul maut, ketika dia sudah mau meninggalkan dunia itu. Karena kita tidak lama, anak-anakku, hidup di dunia ini. Kita tidak lama, hanya 60-70 tahun saja. Kita nggak selama-lamanya di sini, anak-anakku. Maka pikirkanlah apa yang kita bawa nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, menghibur supaya kita tidak takut, tidak bersedih. Alla takhafu, jangan khawatir, jangan susah untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia. Kekayaan-kekayaan yang sudah kita kumpulkan di dunia, pangkat jabatan yang sudah kita usahakan untuk kita raih, ternyata kita sudah tinggalkan semua. Jangan khawatir. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, Allah memberikan kabar gembira sebelum meninggalkan dunia. Allah tampakkan tempatnya di dalam surga. Ini loh tempatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية
ala inna sil'atallahil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Anak-anakku, para alumni, baik alumni yang senior, yang lama, maupun alumni yang sekarang, yang kemarin-marin. Hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah, berada dalam bimbingan Allah, dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah jangan sampai bosan. Jangan sampai ada rasa bosan dalam hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Senantiasa memuji Allah, senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa membesarkan Allah. Lebih-lebih pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan yang dibarengi dengan nikmat iman wal Islam, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bermuajahah, bertemu. Walaupun sudah lama kita tidak jumpa, dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diringankan langkah kita oleh Allah, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan yang masih ada dalam diri kita, bukan karena kita masih muda, tapi ini betul-betul karena kekuatan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti harus kita masukkan dalam hati kita, sehingga kita akan senantiasa memuji Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dikumpulkan pada pagi hari ini bukan di tempat yang lalai, bukan tempat yang mana kita tidak mengingat Allah, tapi sekarang ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia, di rumahnya Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dalam rangka perkumpulan ini, pertemuan yang mulia, yaitu acara halal bihalal, bersilaturahim. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW yang kadang-kadang sekarang banyak yang meninggalkannya. Padahal manfaatnya untuk kita sangat banyak, keutamaannya sangat besar di sisi Allah. Karena dengan silaturahim itu, sebagaimana janji baginda Rasulullah SAW, man ahabba an yunsha'a fi atharihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan, am yabsuta fi atharihi wa yunsha'a fi rizqihi, falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya,
Ini walaupun Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak akan bisa untuk dimundurkan dan tidak bisa untuk dimajukan. Tapi yang tahu adalah Allah. Yang tahu keadaan umur itu adalah Allah. Kapan, di mana umur itu akan diselesaikan oleh Allah. Yang tahu semuanya adalah Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka walaupun tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan ketika ajal sudah datang, tapi kita lihat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Allah bisa untuk berbuat sekehendaknya Allah. Kalau Allah ingin kita untuk hidup lebih lama di dunia dengan ketaatan kepada Allah, itu sangat mudah untuk Allah. Jadi kita jangan mengambil satu alasan, masalah umur sudah ditentukan oleh Allah. Memang sudah ditentukan oleh Allah. Ini makna yang pertama. Yang kedua, umur yang kita jalani sekarang ini, kalau kita ingin untuk ditambah kebarokahannya oleh Allah, ditambah kebaikannya oleh Allah, ini artinya man ahabba an yubsata, barang siapa yang ingin umurnya ditambah kebarokahannya, kebaikannya, dan dimudahkan rizkinya, dimudahkan keperluannya, keinginannya, kebutuhannya, maka apa janji Rasulullah SAW? Falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Buat pertemuan seperti ini. Ada yang silaturahim setiap tahun seperti yang kita kenal, halal bihalal, Syawal, ketika setelah Idul Fitri, semua insya Allah silaturahim ke keluarga, silaturahim ke kerabat-kerabat, ke sahabat, tetangga. Padahal bukan hanya sekali setahun saja kita dianjurkan untuk silaturahim. Setiap hari mesti harus menjadi amalan harian kita silaturahim. Maka dalam program dakwah itu ada namanya 2,5 jam. Ya mungkin anak-anakku yang masih mengenal, masih keluar di jalan Allah, dan kita harapkan untuk senantiasa membawa program pondok, pondasi pondok kita ini, yaitu dakwah, ke dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun sudah di luar pondok. Jangan sampai hanya sekedar di pondok, setelah di luar pondok selesai. Tidak. Kita bawa pondasi pondok kita adalah da'watun ilallah. Senantiasa kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku, kalau kita ingin untuk dipanjangkan umurnya, ini manfaat untuk kita. Rasulullah memerintahkan untuk bersilaturahim, itu manfaatnya kepada kita yang menjalankannya, yang menghidupkannya, menghidupkan sunnah Nabi. Maka banyak-banyaklah silaturahim. Dan di antara bentuk silaturahim ini seperti sekarang ini, kita buat pertemuan. Alhamdulillah bisa jumpa kawan lama, bisa jumpa teman-teman yang dulu pernah mondok di tempat ini, di pondok kita yang tercinta ini. Masya Allah, ini mengingatkan masa-masa di mana dulu pernah ditempa, dididik, ya. Sehingga
Walaupun kita di luar tidak dalam suasana pondok, ketika kita kembali seperti ini berkunjung silaturahim ke pondok, maka kita akan teringat kembali. Masya Allah. Nah, inilah yang kita syukuri dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi syukur. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bukan hanya sekarang, tapi akan selalu berterusan sampai nanti diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan, dikumpulkan kita semua bersama para alumni-alumni semuanya, bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bersama junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan juga yang perlu kita senantiasa istiqomahkan. Hari-hari kita banyak bersyukur, hari-hari juga kita berterima kasih, mensyukuri masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa membuat ciri khusus kita sebagai umat, yaitu sering-sering baca sholawat. Nah, ini satu-satunya ciri kalau kita ingin betul-betul nanti diakui menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai lupa, hari-hari mesti harus jadi amalan rutin, wiridan kita, banyak-banyak baca sholawat kepada beliau. Karena nanti di hari kiamat diceritakan dalam satu riwayat, yang pertama kali diakui oleh Rasulullah SAW bukan karena banyak ibadahnya, bukan karena banyak puasanya, banyak salatnya, banyak zikirnya. Disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW nanti yang pertama kali diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat beliau, yaitu aktsaru salatan alayya, yang paling banyak membaca salawat kepadaku ketika dia masih hidup di dunia. Nah, maka kita banyak-banyak baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang mulia ini ini biasanya mungkin kalau yang lama-lama, dulu waktu masih pertama awal-awal berdirinya pondok, pertama kali saya pulang 2006 dari Mekah. Disitulah sudah terbangun pondok ini. Dulu bukan di sini, tapi di belakang, yang mushola putri itu. Nah, itu pertama kali, bangunan pertama itu putri. Mushola dengan asrama 3 lokal. Nah, itu saya ingat betul 2006 itu pulang pertama kali Abah dari Mekah. Di situ santrinya baru 10 orang, masih belum ada, semuanya mungkin masih belum ada. Ada beliau ya, Masya Allah. SD di sini mana? Jadi 10 orang.
Ya alhamdulillah kita bersama-sama dengan 10 orang itu memulai program pondok kita di sana. Masya Allah. Setelah itu Abah balik lagi ke Mekah. Pulang 2 tahun kemudian, pulang lagi 2009 awal. 2009 awal. Di sini masih sudah mulai, di sini sudah mulai dibangun. Alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan pondok kita yang tadi hanya bangunannya di sana, di sini sudah mulai 2009 itu. Dan santrinya juga sudah mulai bertambah. Mungkin sekitar itu 50-an mungkin santrinya sudah. Yang tadinya 10 jadi sekitar 50-an 2009 itu. Di sini Abah selama kurang lebih 3 bulan mungkin. Ya di samping ya bersama mereka belajar, akhirnya Abah balik lagi 2009 dan kembali lagi akhir 2010. Alhamdulillah ini sudah bisa ditempati, Masya Allah. Ini bangunan ini, Masya Allah, bangunan tempat ini. Makanya teman-teman yang alumni yang lama maunya kenapa kok acaranya di sini, supaya mengenang masa lalu di sini. Jadi ini alhamdulillah yang masih mungkin yang lama-lama masih belum tahu, sekarang ini khusus untuk putri saja. Yang dulu putra-putri, yang sekarang ini khusus untuk putri saja. Khusus untuk putri. Kalau dulu kan putranya di sini dihalangi dengan tembok, putrinya di belakang. Tapi semenjak 2000, kapan gempa itu? 2018 atau 2019 mungkin. Akhir 2018 gempa terjadi. Maka dengan berkat gempa, semua santri putra dipindahkan keluar. Walaupun pada waktu itu bangunan masih belum maksimal. Akhirnya gudang itu disulap langsung dalam masa berapa hari menjadi tempat untuk santri yang pindah dari sini, yang di keluar. Karena di sini putri semua. Waktu gempa itu dibuat tenda-tenda, ini putri semua. Gimana nanti kalau ada putra juga? Akhirnya dari situ mulailah dirubah semua bangunan ini. Ini khusus untuk putri, dan putranya dibangunkan terus di luar sampai sekarang. Inilah perkembangan pondok kita dari tahun ke tahun. Dan kemarin ini satu sejarah juga, pertama kali perdana kita buat. Ya, makanya sebelumnya di kata sambutan kemarin di wisuda itu Abah minta maaf kepada para alumni yang sebelumnya, karena dari alumni perdana sampai alumni yang kemarin 9 belum pernah kita adakan acara khusus yaitu wisuda. Dan kemarin alumni yang ke-10 kemarin perdana kita adakan, dan itu sejarah baru untuk Al-Idrisi. Dan selanjutnya nanti tiap tahun itulah acara rutin kita tahunan, nanti acara wisuda bagi teman-teman santri, anak-anakku yang sudah mengabdi di pondok. Jadi wisudanya itu setelah pengabdian, setelah mereka berkhidmat di pondok minimal 1 tahun, baru di wisuda. Jadi nggak langsung setelah lulus langsung wisuda, tapi setelah pengabdian. Makanya kemarin itu dari pengawas itu kaget dia.
Waktu sambutannya, ini baru pertama kali saya diundang, belum selesai ujian, sudah diwisuda. Kaget pengawas sekolah itu. Tapi kemarin diklasifikasi oleh kepala sekolah sana dari kita, bahwa ini yang diwisuda bukan yang lulus tahun ini, tapi yang lulus tahun kemarin. Baru oh gitu, Masya Allah. Jadi inilah anak-anakku, Masya Allah, satu sejarah Al-Idrisi ya, sampai sekarang masih bisa berjalan karena barokah dari doa-doa guru-guru kita. Jadi yang saya yakini, yang Abah yakini, berjalannya terus pondok kita ini karena barokah guru-guru yang membangun sama-sama pondok ini. Jadi mungkin anak-anakku masih belum tahu, pertama kali sebelum dibangun pondok ini sudah berkunjung dulu Amir Jamaah Tabligh Indonesia, Syura Indonesia dulu, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Abdul Halim. Masih lapangan, masih berbentuk sawah dulu katanya bapak itu. Beliau berkunjung sini berdoa, ya Allah, di sini diniatkan untuk anak-anak yang menuntut ilmu. Beliau doakan di sini, berdoa, ya Allah, istiqomahkan pondok nanti setelah jadi pondok ini, dan diistiqomahkan oleh Allah sampai hari kiamat. Ini Kiai Haji Abdul Halim almarhum dulu waktu tahun-tahun 2004 atau 2000 berapa itu, sebelum adanya pondok. Belum lagi dari kiai-kiai dari Madura, dari masyaikh-masyaikh yang keluar, jamaah dari Kuwait dulu. Semua jamaah kalau datang dari luar kita ajak ke sini. Dan nanti insya Allah kalau ada kesempatan teman-teman alumni mau hadir nanti tanggal 26, kita sudah dijadwalkan ada tamu dari Madinah. Alhamdulillah akan berkunjung ke pondok kita dan memberikan nasihat-nasihat kepada para santri dan juga orang-orang tua dan alumni yang sempat menyempatkan hadir nanti. Ini sekaligus sebagai undangan ya. Sebagai undangan tanggal 26 Mei kita dijadwalkan. Karena beliau sekarang sedang keliling di Lombok dan seluruh Indonesia. Itu ada gurunya Abah dulu pertama kali masuk Mekah, beliau mengajarkan Abah itu 3 tahun dulu. Sempat jumpa sama beliau. Setelah itu beliau melanjutkan studinya, doktornya di Pakistan. Dan sekarang sudah kembali dan membuat yayasan di Madinah, mengumpulkan orang-orang yang menuntut ilmu di rumah beliau. Dan setiap tahun beliau punya program ke Indonesia, khususnya di Lombok. Namanya Syekh Adnan. Syekh Adnan. Beliau asli Pakistan, cuman beliau makomi sekarang di Madinah. Lahir di Pakistan, cuman beliau tumbuh besar di Madinah, di Mekah dan di Madinah. Jadi sekarang sedang keliling beliau. Nanti hari Sabtu yang akan datang itu di tempatnya Pondok Darul Mujtabah di Tanah Beak, tempatnya Ustadz Bardian. Di tempat kita nanti tanggal 26 hari Kamis kita dapat jadwal, alhamdulillah. Masyaikh-masyaikh sebelumnya juga mudir Salatiyah pernah berkunjung ke tempat kita. Guru-guru dari Salatiyah perwakilan pernah berkunjung. Inilah sebab-sebab doa-doa mereka itu yang Abah yakini ini pondok masih berjalan sampai sekarang dan kita harapkan sampai hari kiamat. Tetap konsis dengan pondasi utamanya adalah dakwah. Pondasi utama didirikannya pondok ini karena sebab dakwah. Kenapa Abah
mengatakan pondasinya adalah dakwah pondok kita ini, karena ini bisa berdiri setelah Bapak keluar 3 hari. Nah, ini mungkin masih ada yang belum tahu sebab kenapa kok bisa berdiri pondok sekarang. Karena Bapak mengenal dakwah dan keluar 3 hari ke pondok Temboro, ke pondok Sragen. Jadi 3 harinya Bapak itu bukan di sini, 3 harinya langsung ke Sragen, langsung ke Temboro. Dari situ baru Bapak mempunyai fikir inisiatif untuk mendirikan, membangun pondok. Mungkin kalau tidak keluar, insya Allah belum ada kepikiran Bapak untuk mendirikan pondok. Padahal alhamdulillah putra putri beliau, kita sebagai anak-anaknya sudah dimondokkan dari kecil. Dari kakak Abah itu Kak Romli bersama bareng kita mondok setelah lulus dari MI ini tahun 97, langsung kita dibuang ke Jawa, mondokkan ke Jawa di Situbondo. Nah, setelah itu, setelah lulus dari Situbondo SMP, pindah ke Madura. Kita berdua pindah sama Kak Romli, tapi Kak Romli di Madura hanya sekitar setengah tahun mungkin. Beliau kembali lagi ke Situbondo. Kalau Abah melanjutkan di situ, disitulah mulai Abah menghafal Al-Quran. Jadi Abah menghafal Al-Quran itu semenjak lulus SMP waktu aliyah. Tapi alhamdulillah di situ sampai tamat, selesai Al-Quran dan pengabdian. 2005 Abah pergi ke Mekah, dibuang lagi oleh Bapak untuk ke Mekah, belajar di Mekah, menuntut ilmu di sana sampai 2000, terakhir 2012 baru kembali ke pondok dan tidak pernah balik sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan Abah beserta semua yang hadir, alumni-alumni Al-Idrisi, semuanya bisa ziarah kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Mudah kita rombongan-rombongan nanti ya. Yang masih belum semua lah. Ada yang sudah? Hah? Sudah? Alhamdulillah alumni kita juga ada yang di Saudi sekarang, di Madinah ada namanya Akhwan. Di Madinah sekarang dia. Ada yang dulu di Mekah juga, cuman sekarang udah pulang mungkin. Ya alhamdulillah. Ini kita syukuri semua pertemuan ini, itulah sejarah pondok. Dan yang paling penting anak-anakku yang perlu Abah ingatkan ya. Kita saling mengingatkan. Abah mengingatkan diri Abah sendiri, kemudian anak-anakku semua, baik putra maupun putri dimanapun kalian berada. Ini tidak pernah Abah lupa untuk mengingatkan, karena ini juga adalah sebagai modal utama kita, suksesnya kita, bahagianya kita, jayanya kita, mulianya kita dunia sampai akhirat, yaitu selalu senantiasa usaha untuk mengamalkan agama. Usaha mengamalkan agama, jangan sampai kita lupa. Jadi agama itu bukan sekedar ibadah biasa, sholat 5 waktu, kemudian ibadah-ibadah lain. Tapi lebih daripada itu, kita senantiasa dimanapun kita berada anak-anakku, walaupun kalian sudah tidak di pondok, kalian berada di tempat kerja kalian masing-masing. Ada mungkin yang selantiasa hari-hari ke laut jadi nelayan, atau sebagai petani senantiasa hari-hari di sawah,
atau di kantor, ada yang menjadi pejabat, mungkin ada yang menjadi guru, senantiasa pergi ke sekolah, mungkin ada yang masih sampai sekarang nganggur di rumahnya, tidak ada pekerjaan. Tidak usah kalian khawatirkan itu. Yang paling penting adalah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa usaha untuk maksimal kita mengamalkan agama. Minimalnya adalah sholat 5 waktu. Ini yang senantiasa kita diingatkan oleh guru-guru kita. Kalau kita ingin senantiasa tenang hatinya, maka kita selalu amalkan agama dimanapun kita berada. Tidak harus di pondok. Memang jalan utamanya yang lebih untuk mengingat Allah ya ketika ada suasana seperti ini. Maka buatlah suasana-suasana agama juga anak-anakku ya. Walaupun kalian kerja misalkan di tempat yang di situ tidak suasana-suasananya Islamnya minimal sekali. Seperti ada mungkin yang ada di Bali ya. Ada alumni-alumni kita kerja di Bali, kerja di luar negeri di Malaysia, mungkin di mana kerja mereka setelah dari pondok mereka tidak melanjutkan. Itu tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan ketika kita keluar dari pondok, kita tidak lagi mengenal agama yang kita sudah pegang. Artinya kita sudah sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan perdagangan, usaha, sibuk dengan macam-macam pekerjaan, kesibukan, sehingga kita lupa untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu pesan paling utama dari Abah sendiri, jangan sampai lupa untuk senantiasa usaha. Satu-satunya usaha untuk kita bisa amalkan agama hanya satu saja, yaitu berdakwah. Nah, maka jangan sampai lupa juga kalau ada waktu. Bukan kalau ada waktu, sisihkan waktu. Nah, kalau ada waktu, kita nggak punya waktu semuanya. Kita sibuk semuanya dengan pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita nggak menyisihkan waktu, meluangkan waktu kita untuk keluar di jalan Allah, maka kita tidak punya waktu. Maka harapan Abah, nah, setelah kalian tidak ada di pondok, maka buatlah waktu. Walaupun sekali setahun 40 hari ya tidak apa-apalah ya. Walaupun nggak bisa setiap bulan atau minimal setiap bulan ya 3 hari saja ya, tidak apa-apa. Itu untuk apa? Untuk selalu kita diingatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah nanti, sehingga apa yang kita bawa, apa yang kita sudah dapatkan dari pondok, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya yang kita hafalkan, dari pelajaran-pelajaran yang lain, bisa kita amalkan dalam kehidupan, bisa kita istiqomah. Maka itu yang diharapkan oleh Allah SWT, yaitu istiqomahnya anak-anakku. Walaupun dulu kita rajin di pondok, betul-betul rajin, tapi akhirnya keluar dari pondok sudah tidak ada lagi. Dia nggak kelihatan di masjid, tidak ada. Amal agamanya sudah kendor, tidak ada lagi. Maka na'udzubillah anak-anakku, jangan sampai nanti kita akhiri hidup kita dengan su'ul khatimah, na'udzubillah. Harapan kita semua, kita bisa mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah anak-anakku. Istiqomah selalu menjalankan agama. Karena Allah SWT berpesan, innal ladina qalu rabbuna Allah. Ingat sekarang
kita bisa mengucapkan, menghidupkan agama, bisa mengamalkan agama, tapi bukan sampai hari ini, bukan sampai besok, tapi sampai tsumastaqamu, sampai akhir perjalanan kita hidup di dunia ini, tetesan darah terakhir kita akhiri dengan Rabbunallah, dengan perjuangan agama. Baru Allah SWT tatanazzalu alaihimul malaikah, baru Allah SWT turunkan khusus malaikat. Allah utus malaikat untuk apa? Untuk menghibur kita ketika meninggal dunia itu. Karena ketika orang meninggal dunia, anak-anakku, Masya Allah, diceritakan dalam riwayat-riwayat itu sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Sakarat yang dikhawatirkan sekali oleh orang-orang soleh, ulama-ulama kita, oleh semua manusia yang hidup di dunia ini ketika dia sakaratul maut, ketika dia sudah mau meninggalkan dunia itu. Karena kita tidak lama, anak-anakku, hidup di dunia ini. Kita tidak lama, hanya 60-70 tahun saja. Kita enggak selama-lamanya di sini, anak-anakku. Maka fikirkanlah apa yang kita bawa nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Baik anak-anakku yang putri, yang putra, semuanya. Kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain untuk memperjuangkan agama yang dalam diri kita, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dalam perjuangan dengan husnul khatimah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, menghibur supaya kita tidak takut, tidak bersedih. Karena waktu itu kita khawatir, bersedih, ya Allah, meninggalkan anak-anak yang sudah menikah, meninggalkan istri dan anak-anaknya, meninggalkan keluarga yang disayang, meninggalkan teman-teman yang sudah lama menjalankan hubungan dan lain sebagainya. Bersedih meninggalkan mereka. Tapi karena dia istiqomah di dalam perjuangan agama, istiqomah menghidupkan sunnah Nabi, maka Allah datangkan malaikat-malaikatnya. Bukan satu malaikat, ingat, bukan satu malaikat. Sebenarnya cukup satu malaikat saja sudah cukup, tapi ini untuk memberikan kabar gembira supaya jangan sampai takut meninggalkan dunia. Alla takhafu, jangan khawatir, jangan susah untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia, kekayaan-kekayaan yang sudah kita kumpulkan di dunia, pangkat jabatan yang sudah kita usahakan untuk kita raih. Ternyata kita sudah tinggalkan semua. Jangan khawatir. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah. Allah memberikan kabar gembira sebelum meninggalkan dunia. Allah tampakkan tempatnya di dalam surga. Ini loh tempatmu. Istana-istana sudah menunggu, bidadari-bidadari sudah menunggu. Kalau yang putri bidadaranya sudah menunggu. Ditunggu semua. Asalkan apa? Tsummas taqamu, asalkan istiqomah. Ditunggu. Jadi tidak ada khawatir lagi. Walaupun diceritakan sakaratul maut, mencabut nyawa kita itu, manusia dicabut nyawanya itu seperti menguliti hidup-hidup, hewan yang dikuliti hidup-hidup. Ini dikuliti hidup-hidup, gimana sakitnya? Coba, luka sedikit saya sudah ini dikuliti. Itu apa? Ngerinya di dalam menyambut nyawa. Tapi itu akan hilang karena sudah dihibur oleh malaikat, ditampakkan oleh Allah tempatnya dalam surga. Jadi ini tidak terasa. Itu diartikan seperti itu oleh ulama-ulama kita. Tetap ada perasaan, ada, memang cabut nyawa itu memang mengerikan, sakitnya luar biasa. Tapi orang yang istiqomah sampai mati, dia membawa agama, iman dia bawa,
Istiqomah dia usahakan sampai dia meninggalkan dunia, itu tidak terasa semua. Allah hilangkan rasa itu karena tampak di hadapan dia surga menanti dia. Taman-taman surga sudah tampak di hadapan dia. Nah, maka anak-anakku semua, kita semua ini termasuk Abah sendiri, mengingatkan diri Abah sendiri untuk senantiasa kita perjuangkan agama yang ada dalam diri kita dengan berusaha untuk bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang masih belum keluar silahkan diprogramkan untuk keluar. Ini yang sudah bersuami istri, ini alhamdulillah banyak di antara teman-teman kalian yang disatukan oleh Allah sama-sama alumninya, ya, Masya Allah. Nanti ada anak-anak yang ingin, di sini banyak yang masih menunggu. Silahkan nanti langsung menghubungi Abah langsung nanti di rumah. Ya. Insyaallah ya. Jadi itu mungkin pesan-pesan yang bisa Abah sampaikan, dan yang lebih terakhir lagi, jangan sampai lupakan guru-guru kalian. Jadi kita tetap sambung hati kita, menyambung dengan guru-guru kita, menyambung dengan keluarga Al-Idrisi, termasuk Abah sebagai orang tua kalian di pondok. Makanya dari awal semua santri baru itu Abah ajarkan semua untuk manggil tiang itu Abah. Itu kenapa? Karena tiang ini, saya ini adalah orang tua daripada semua yang mondok di sini, dan semua tidak usah panggil tuan guru, Abah saja. Jadi dimanapun berada, di mana-mana, karena ikatan keluarga itu lebih dekat daripada sekedar hanya karena organisasi pondok dan lain sebagainya. Jadi harapan Abah satu-satunya selalu silaturahim dengan guru-guru kalian, minimal silaturahim birruh, namanya silaturruh. Apa itu silaturruh? Jadi dulu ada yang bertanya kepada tiang, dan tiang sampaikan apa yang disampaikan oleh guru Abah sendiri, bahwa mengucapkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang-orang yang sudah jelas makomnya. Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, ngirim Al-Fatihah kepada para sahabat, ngirim Al-Fatihah kepada ulama-ulama, ngirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita, sampai nyambung kepada Rasulullah. Kenapa kita seperti itu? Karena itu untuk menyambung ruh kita dengan mereka, menyatukan ruh kita bersama orang-orang yang soleh, bersama keluarga kita yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Kita kirim Al-Fatihah. Itulah bentuk daripada silaturruh namanya, menghubungkan ruh kita dengan orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, dan juga guru-guru kita, sehingga disatukan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya nanti kita senantiasa berada bersama di dalam syurga karena ikatan ruh itu. Maka ikatan ruh daripada lebih mengikat ikatan ruh daripada ikatan rahim itu. Tapi dua-duanya penting. Kita hanya ikatan ruh saja, tapi kita enggak mau ikatan silaturahim, itu enggak bagus juga. Maka ketika kita sudah ada kesempatan untuk bersilaturahim, menyambung tali silaturahim, berziarah, untuk mengingat kekeluargaan terus terjalin, itu zahir daripada silaturahim.
Jadi ada dua namanya menyambung itu, ada yang menyambung roh kita, ada yang menyambung jasad kita, disambungkan, sama-sama kita terikat dengan satu kekeluargaan. Nah, itulah yang senantiasa kita harapkan silaturroh, yaitu dengan cara kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kalian setiap waktu, setiap kalian amalan ayat hirzi, mungkin setiap kalian amalan apa saja amalan, mau baca Al-Quran, maka jangan lupa kirim Al-Fatihah dulu kepada Rasulullah, sahabat, dan kepada guru-guru kalian, termasuk khususnya kepada abah sendiri, ya. Jangan sampai lupa. Kadang-kadang ngirim Al-Fatihah secara umum saja, secara khusus juga, ya. Insyaallah nih. Dan setiap tahun seperti yang disampaikan tadi sama Abdul Ghaffar, yang kita bentuk kemarin sebagai ketua alumni, bukan hanya setiap tahun sebenarnya, nanti setiap acara-acara, mungkin ada acara kita wisuda, ada acara nanti sebentar lagi ini ada acara juga, acara pertemuan wali santri, santri baru maupun santri lama, karena kita sudah buka pendaftaran sampai tanggal 20 Mei nanti. Jadi di situ event-event itu kita bisa juga silaturahim. Tapi yang secara khusus memang ya kita adakan bulan Syawal ini, halal bihalal ini, yaitu setiap tahun halal bihalal seperti ini bulan Syawal. Waktunya nanti dimusyawarahkan terus, tapi kita tetap adakan setiap bulan Syawal, kita ada silaturahim secara khusus, ya, untuk semua alumni, dari alumni pertama sampai alumni yang kemarin alumni ke-10, dan walaupun yang tidak sampai lulus, itu masih kita anggap, walaupun hanya sehari di pondok, itu sudah kita anggap sebagai keluarga besar Al-Idrisi. Jadi beritahu kepada teman-teman kalian, jangan sampai malu untuk pergi ke pondok. Kadang-kadang karena dia kabur dulu dari pondok, ya, karena dia berhenti tanpa izin, tanpa pamit, jangan sampai malu. Selalu kita terbuka pondok untuk disilaturahim, selalu silaturahim, selalu buat suasana kita di pondok, ya. Jangan sampai malu untuk datang ke pondok, ziarah, silaturahim, minta bimbingannya, selalu minta bimbingan sama guru-guru kalian. Mudah-mudahan itulah yang memberikan terus bimbingan-bimbingan sehingga kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Abah, ya. Jangan sampai lupa. Beritahu teman-teman yang masih belum datang nanti, ini masih banyak sekali. Dan sebelum kita akhiri nanti, coba, karena alhamdulillah barokah kita adakan wisuda kemarin, wisuda yang ke-10, alumni yang ke-10, itu pun kita cari-cari dulu siapa alumni pertama kemarin, alumni pertama, kedua, ketiga, sehingga ternyata lulusan sekarang itu sudah lulusan yang ke-10. Nah, itu baru tahu mereka, saya lulusan keberapa. Kalau dulu mana ada yang tahu lulusan keberapa? Tidak tahu. Yang penting lulus saja toh. Tapi sekarang, mulai sekarang, maka harapan Abah kepada ketua alumni Abdul Ghaffar nanti disampaikan kepada teman-teman setiap alumni, Abah minta data alumni dari alumni pertama sampai yang ke-10. Itu mungkin yang alumni yang pertama siapa, teman-temannya, yang kedua, sehingga kita tahu, kita bisa lebih dekat lagi silaturahimnya. Kita lebih tahu di mana mereka sekarang. Ya, bisa ya, insyaallah ya, bisa ditelusuri teman-temannya ya. Pak? Ya. Khalid kalau dalam anunya dia yang kedua mungkin ya.
Nah, yang pertama itu siapa kemarin? Mustafa ya, Roziki ya. Pokoknya intinya yang pertama kali masuk pondok gitu saja lah nanti anunya intinya. Nah, kalau yang alumni-alumni yang dulu kan ada yang selesai, ada yang enggak selesai, sampai sekarang juga ada yang selesai, ada yang enggak selesai. Itu semua kita data tidak apa-apa. Pertama kali dia masuk, nah tahun berapa, nah itu kita anggap sudah alumni semua insyaallah. Jadi harapannya nanti untuk tahun depan itu lebih banyak lagi yang datang dari teman-teman kita semua, teman-teman kalian semua, dari alumni pertama sampai yang kemarin, termasuk yang dari Lunyuk. Kemarin Abah keluar di Lunyuk 4 bulan itu sekitar 25 alumni di situ yang terdata, 25. Karena dulu pertama kali setelah Abah balik 2006 itu, 2007-nya dari Lunyuk datang 2 bis dulu katanya. Menurut cerita dari Lunyuk itu 2 bis langsung santri dari Lunyuk, diambil dari santri-santri yang nganggur-nganggur, yang ini ada yang orang tuanya tidak ada, diambil semua. Ini yang pertama kali yang menghidupkan dulu awal-awal dari Lunyuk itu. Nah, jadi kemarin termasuk yang Abah jumpa itu ada namanya Amrillah, ada Roziki, ada banyak. Itu yang masih terus mereka, ya alhamdulillah kalau tanya Al-Qur'annya, mereka yang tinggi-tinggi Al-Qur'annya itu. Roziki itu sudah sampai 25 dan dia lanjutkan di Pancor, katanya dia sudah selesai, katanya dilanjutkan di Pondok NW di sana, dia sudah selesai katanya. Kemudian Amrillah ini sudah dapat 20-an juga, banyak dia juga. Nah, cuman mereka lebih sibuk dengan jagungnya masing-masing. Sampai-sampai Roziki itu saya jumpain bukan di rumahnya, tapi langsung Abah itu ke mana itu? Ke tempat, ke ladangnya di atas gunung. Jadi kita menyusuri atas gunung itu pakai motor yang tinggi itu. Abah ikut sudah sama bapaknya ini yang ngajak nih. Ini ada di sana katanya. Panas-panasan. Makanya kadang-kadang ya Allah, kok kamu lebih enak panas-panasan di sini. Coba ke pondok saja. Kemarin dia sudah niat mau ke pondok sebenarnya. Mudah-mudahan nanti dia bisa mengabdi ke pondok nanti. Lumayan Al-Qur'annya masih dia, Masya Allah, masih diulang lah. Ketemunya di ladang, di panas-panas, terik matahari yang sangat panas, nggak kuat Abah di sana 1 jam, jangankan 1 jam itu, hanya berapa menit saya di sana ya Allah langsung keringatan keluar. Kalau dia berjam-jam di ladang itu kuat, ya Allah, luar biasa. Untuk dunia itu Masya Allah emang semangat ya. Kita tetap memberikan semangat karena bapaknya semangat terus 4 bulan terus. Cuman anaknya Masya Allah. Tapi kita harapkan semua alumni dari awal sampai yang kemarin itu, kita harapkan semuanya untuk tetap pegang pondasi pondok kita, yaitu dakwah. Itu diantara cara untuk kita lebih semangat amalkan agama, istiqomah agama sampai selesai. Itu saja mungkin ada pertanyaan atau apa mungkin dari teman-teman, permintaan. Nah, yang satu lagi yang mumpung Abah ingat, dari kalian semua yang mungkin setelah keluar dari sini melanjutkan kemana dan sudah selesai dan ingin mengabdikan dirinya di pondok, silahkan kita buka lebar-lebar insyaallah untuk alumni. Mau jadi apa mungkin di pondok nanti, apa kelebihan-kelebihannya, bisa untuk kita sama-sama berjuang di pondok insyaallah. Karena Abah yakin pondok ini pun akan berkembang pesat
disebabkan karena ada alumninya. Kalau dalam sejarah pondok-pondok yang besar sekarang, coba kita perhatikan sejarah pondok-pondok yang besar. Pondok Sidogiri, pondok-pondok modern, misal pondok di Peloso, Pondok Salap, Pondok Kediri, pondok-pondok modern juga Pondok Al-Amin, Pondok Gontor, pondok di mana-mana saja, pondok yang sudah terkenal-kenal itu berkembang terus sampai sekarang. Pondok Temboro, Kerincing dan lain sebagainya, itu karena alumni-alumninya masih tetap konsis di dalam pondok, berjuang sama-sama dengan kiainya. Maka harapan satu-satunya Abah kepada anak-anakku yang hadir maupun yang tidak hadir, nanti disampaikan setelah kalian selesai melanjutkan di mana saja, atau yang ingin mengabdikan dirinya, sama-sama kita berjuang di pondok, silahkan nanti kita buka lebar-lebar pondok ini untuk bisa sama-sama kita berjuang di pondok, okay? Insyaallah ya. Yang nganggur-nganggur di rumah, silahkan nanti ke pondok. Apa kelebihan-kelebihan yang bisa dibuat di pondok, silahkan. Walaupun misalkan dulu waktu keluar itu sudah tidak mondok lagi, dia mungkin cari sesuatu yang lain dan ingin kembali ke pondok, silahkan. Nanti sesuai dengan keahliannya masing-masing, insyaallah kita gunakan di pondok. Dan alhamdulillah pondok kita sudah kita siapkan juga di luar, tempat para alumni ya. Yang masih belum nikah juga silahkan, nggak apa-apa, kita sama-sama berjuang sini. Nanti diperjumpakan di sini sama jodohnya juga. Ya. Insyaallah ya. Itu saja mungkin yang bisa Abah sampaikan. Ada lagi? Ya? Ada yang disampaikan lagi ya? Ini yang biasanya itu banyak yang dari alumni senior-senior yang datang. Seperti kemarin ini pertemuan yang keberapa jadinya ini? Mana Ghaffar? Yang sempat Abah hadir ini hanya 2 kali saja ini, yang sebelum corona dan sekarang pertama kali diadakan setelah corona. Maka ini kita istiqomahkan insyaallah nggih, kita istiqomahkan, dan tempatnya di pondok. Ya, tempatnya di pondok sehingga ya mungkin setelah ini bisa keliling-liling, bisa mengingat masa-masa dulu masih di sini, masya Allah. Masih ada semua, enggak dihancurkan, cuman direnovasi saja. Ya. Maharib mungkin mau lihat-lihat ke belakang, enggak apa-apa, enggak ada, belum masuk. Nanti tanggal 16 baru masuk santri-santri. Ya, tanggal 16 Mei, 15 Syawal. Ya, silahkan. Nah, itu saja mungkin yang bisa Abah sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita harapkan terus kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. Kita minta untuk selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa doa terus anak-anakku, dan kita di majelis ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, para alumni semua, dari alumni pertama sampai nanti alumni berikut-berikutnya, semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik untuk senantiasa taat kepada Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolong oleh Allah, diselesaikan segala permasalahannya oleh Allah. Kalau ada yang ada masalah-masalah dalam kehidupannya, kemudian keperluannya dicukupi oleh Allah, ditunaikan oleh Allah segala hajat-hajatnya. Itulah harapan-harapan kita. Dan yang paling penting nanti kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh bersama baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin fa innaka anta arhamur rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubal muslimina futuhal arifin fa innaka anta khairul fatihin. Ya Alim 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana wa qulubal muslimina 'ala dinik wa ya musarrifal qulub صرف قلوبنا وقلوب المسلمين على طاعتك يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. يا غفار يا تواب اغفر لنا ذنوبنا كلها ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. وفي ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وفي ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang hadir ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah mendidik kami, menyayangi kami dari kecil ya Allah. Ya Allah, ya Allah sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil ya Allah. Ya Allah, mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan badannya mati-matian untuk mendidik kami ya Allah, untuk menitipkan kami dulu di pondok ya Allah. Mereka memang tidak bisa mendidik kami, tapi mereka menitipkan kami tempat di pondok ini ya Allah. Mereka selalu senantiasa mendoakan kami, menyayangi kami, berusaha supaya kami senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah kekurangan-kekurangan mereka. Mungkin mereka karena pengorbanan mereka, mereka tinggalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Karena mereka sibuk untuk mencari bekal untuk kami dulu mondok, memperjuangkan agama, menuntut ilmu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampunilah seluruh umat ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Turunkan hidayah di tempat ini ya Allah. Turunkan hidayah di pondok kami ya Allah. Turunkan hidayah di pondok-pondok di mana saja ya Allah. Turunkan hidayah seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah dalam diri kami. Kekalkan
hidayah dalam diri kami ya Allah, dalam hati kami ya Allah. Tanamkan kesemangatan dalam diri kami untuk mengamalkan agama-Mu ya Allah, memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, sehingga Engkau matikan kami dalam perjuangan ya Allah. Matikan kami dalam perjuangan ya Allah. Ya Allah, akhiri kehidupan kami dalam perjuangan membela agama-Mu ya Allah, memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha belas kasih ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lindungilah pendengaran kami, lindungilah mata kami, lindungilah lisan kami, lindungilah semua anggota badan kami dari perbuatan dosa maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami banyak dosa. Ya Allah, hati kami banyak salah. Ya Allah, hati kami banyak keyakinan yang tidak benar ya Allah. Hati kami banyak sifat-sifat yang buruk ya Allah, masih sombong ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah dalam hati kami sifat-sifat yang tidak Engkau ridai ya Allah. Sifat sombong, sifat sum'ah, sifat bakhil ya Allah, sifat kikir, sifat bohong dan lain sebagainya ya Allah. Sifat-sifat yang tidak Engkau ridhai hilangkan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, gantilah dengan sifat-sifat yang mulia ya Allah, dengan akhlak yang mulia seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbinglah kami, anak-anak kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah santri-santri kami, bimbinglah semua alumni, bimbinglah semua santri seluruh alam ya Allah, untuk senantiasa taat kepada Engkau ya Allah, senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Walaupun mereka dimanapun mereka berada selalu ingat kepada Engkau. Bimbinglah mereka, bimbinglah kami untuk selalu mengingat Engkau ya Allah, selalu menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Kalau ada di antara kami yang susah, hilangkanlah kesusahannya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Di antara keluarga kami, di antara sahabat-sahabat kami yang sakit, yang apa saja, hilangkan segala penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu untuk selalu memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah selalu inayah pertolongan-Mu untuk selalu melangkah, selalu melihat, selalu mendengar apa yang Engkau ridhai ya Allah, sehingga Engkau ridha kepada kami ya Allah. Ridhailah kami ya Allah. Ya Allah, kami hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Kami di dunia hanya sementara ya Allah, kami sibuk dengan pekerjaan kami ya Allah, sibuk dengan kesibukan dunia ya Allah. Ya Allah, maka bimbinglah kami, berikanlah taufik untuk selalu ada waktu untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berangkatlah kami ya Allah, gunakan kami untuk perjuangan agama, bisa keluar di jalan Engkau ya Allah, bisa melihat dunia, seluruh dunia untuk berdakwah kepada Allah ya Allah, untuk mendakwahkan agama, belajar untuk mendakwahkan agama seluruh alam ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami untuk selalu menuntut ilmu, mudahkanlah kami untuk selalu istiqamah dalam mengulang hafalan-hafalan Al-Quran kami ya Allah. Kami sudah capek-capek, susah-susah menghafal Al-Quran ya Allah, maka bimbinglah kami untuk istiqamah, untuk selalu murajaah ya Allah. Lisan kami selalu istiqamah dalam mengaji ya Allah, murajaah ya Allah. Yang kami masih belum selesai, alumni-alumni kami masih belum selesaikan Al-Qurannya, istiqamahkan untuk bisa ngaji ya Allah. Istiqamahkan ya Allah. Kumpullah kami termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Jadikanlah kami, kumpullah kami bersama ahli Quran ya Allah.
يا الله يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا خير الناصرين. وصل الله وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Dalam kesempatan ini Abah minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin dulu dari awal Abah berada di pondok ini bergaul dengan anak-anakku semua para alumni banyak sekali kekurangan-kekurangan Abah, kesalahan Abah yang Abah lakukan. Mungkin Abah juga kasar, pernah memarahi, pernah memukul dan lain sebagainya. Kesempatan yang indah ini di bulan Syawal, maka Abah mewakili diri Abah dan keluarga untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf ya, dimaafkan anak-anakku ya, maafkan Abah ya. Selama ini hanya seperti inilah Abah manusia biasa juga yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Maka doakan Abah supaya Allah memberikan kekuatan bisa istiqomah sampai akhir masa nanti kita semua dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Abah sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih semua anak-anakku yang sudah berkunjung ke pondok, bisa kumpul seperti ini. Mudah-mudahan terus ini kita bina sampai kita berjumpa nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wallahul muwafiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.